Nah, ini adalah era oikumene. Maka ini saya terus terang saya sampaikan, orang-orang Protestan jangan lagi alergi dengan buku yang namanya Deuterokanonika. Itu buku bukan kitab palsu, ya, tapi itu kitab yang asli, bukan palsu. Terbukti apa? Buku-buku Deuterokanonika ditemukan di naskah-naskah Laut Mati. Clear sekarang. Tapi kenapa Pak? Alkitabnya Kristen dengan satu sama lain berbeda. Katolik ada Deuterokanonika, ada Kebijakan Salomo, ada Yesus bin Sirak, ada Makabe. Kok Protestan nggak ada? Terus saya bilang, saya selimurkan dulu, tahu selimurkan itu, dialihkan dulu. Kitabnya Kristen nggak sama-sama, saya bilang nggak sama. Kitabnya Kristen loh ya, sama. Buktinya apa? Kamu baca gereja Ortodok, gereja Katolik, gereja Protestan, jumlahnya 27. Sama mana yang nggak sama? Nah, perjanjian lama, kamu tahu kenapa disebut perjanjian lama? Karena itu warisan Yahudi. Yang tidak sama Yahudinya, bukan kita. Loh kok bisa? Lah iyalah, orang Yahudi yang ada di Holy Land itu punya istilahnya, mungkin masih diperdebatkan, kanon kecil yang namanya Tanak itu. Pada zaman Yesus Tanak belum tersusun rapi. Terbukti Yesus hanya menyebut satu judul dari kitab Ketubim, yaitu Tehillim, Mazmur, seperti yang tertulis tentang anak manusia dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur. Kenapa Mazmur? Karena Mazmur judul pertama dari Ketubim. Tapi kalau Anda lihat di dalam catatan Yesus bin Sirak, itu sebetulnya lahir di Yerusalem pada masa sebelum konflik Yunani Yahudi. Ini kalau kita lihat sejarahnya. Pertama, waktu tahun 323 sebelum Masehi, ini kan masa di mana kan orang Israel tertindas lalu pulang dari Babel. Setelah pulang dari Babel, jatuh lagi ke tangan Yunani yang namanya Alexander Agung. Alexander Agung kerajaannya terbelah lagi jadi 4. Pada waktu itu wilayah yang disebut Israel itu di bawah kerajaan Seleukid, ya. Dan mereka melakukan istilahnya itu hubungan baik sekali pada waktu itu. Sampai puncak dari hubungan baik itu terjadi pada masa Yesus bin Sirak. Itulah makanya dalam Yesus bin Sirak, Yahudi dan Yunani itu clear hubungannya baik. Prestasi terbesar daripada era ini adalah penerjemahan Septuaginta. Kira-kira pada abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria, Mesir. Jadi orang Yahudi diaspora memakai kitab Septuaginta yang ada kitab-kitab seperti Kebijakan Salomo, Yesus bin Sirak. Orang-orang Yahudi yang ada di Tanah Suci tidak memakai itu. Jadi Yahudi yang mana? Orang Yahudi di luar Tanah Perjanjian memang ada buku Yesus bin Sirak. Nah, Yesus bin Sirak itu misalnya isinya ya, siapakah orang Yahudi? Siapakah orang Yunani? Mereka semua adalah orang-orang yang intinya harus taat kepada Tuhan. Clear. Jadi Yahudi dan Yunani tidak dipertentangkan. Tapi kapan mulai dipertentangkan? Ketika terjadinya peristiwa Makabe. Nah, itu baru dipertentangkan. Kapan terjadi? Tahun 167 sebelum Masehi. Ketika waktu itu Raja Seleukid Syria, ini penerusnya Alexander Agung yang terpecah tadi, namanya Antiochus IV Epiphanes. Antiochus IV Epiphanes itu melancarkan pelecehan terhadap bait suci di Yerusalem dan memaksa orang-orang Yahudi untuk menyembah dewa Yunani. Saat itulah mulai terjadi konflik besar-besaran. Orang Yahudi dilarang bersunat, dilarang merayakan Sabat, dipaksakan darah babi dicurahkan di mesbah bait suci itu. Akibatnya terjadilah kemarahan. Anak dari imam seorang yang tinggal di desa Modi'im, ya, itulah yang dikenal keluarga Makabe. Makabe itu singkatannya apa? Singkatannya Mika Muka Ba'elim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan. Itu kira-kira ya. Kemudian mereka melakukan perlawanan. 5 bersaudara ini menang sekalipun persenjataan terbatas. Karena mereka menerapkan taktik gerilya seperti Pangeran Diponegoro itu. Ketika menang,
Mereka meratapi bait suci yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa kafir pada berhala, dibersihkan. Jadi semua dibersihkan, yang sudah dicemari dengan berhala dirobohkan, diganti yang baru, lalu ditahbiskanlah bait suci. Nah, kenapa terjadi upacara yang namanya upacara pentahbisan bait suci? Yesus pun datang pada upacara itu. Dan cirinya apa pentahbisan bait suci? Namanya perayaan Hanukkah. Kalau Anda lihat baca dalam kitab Taurat, kaki dian itu cabangnya berapa? 7. Itu namanya menorah. Tapi orang Yahudi juga punya upacara namanya Hanukkah, kaki dian bercabang 9. Ayo, banyak yang sudah pergi ke Israel kan? Kenapa kok ada kaki dian bercabang 9? Kenapa ada kaki dian bercabang 7? Kaki dian bercabang 9 itu memperingati peristiwa Makabe ini yang dicatat dalam kitab 1 dan 2 Makabe. Jadi ini sejarah. Kenapa harus dipertentangkan itu loh? Gara-gara buku-buku ini tidak dikenal oleh sekte-sekte baru, ya. Kalau Protestan klasik kan masih mengenal itu. Seperti Luther masih mengenal itu. Yang sekte-sekte baru itu yang asal anti Katolik itu. Biasanya kan, wah ini enggak ada dalam Alkitab. Lah gue harus sejarah Alkitab kok. Memang Alkitab itu dulu beragam di kalangan orang Ethiopia masih ada. Yahudi sekalipun, Yahudi Karaid mengakui buku itu. Tapi Yahudi yang rabbinik tidak. Karena reaksi terhadap kekristenan juga. Jadi panjang sejarahnya. Untuk singkatnya saya mengatakan, tanpa atau dengan Deuterokanonika, Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak berubah. Itu memperlengkapi sejarah. Kemudian pemberontakan yang menang tadi, perang Yahudi yang menang kalau dari kalangan Yahudi kan, diperingati dengan peristiwa yang namanya perayaan Hanukkah. Jadi jangan kalau membaca tulisan bahwa Bapak gereja disalahkan, menurut Clement berbeda. Itu menurut Clement semua begitu. Konsili mengatakan A, ya semua A. Orang Protestan harus disiplin soal ini. Karena ini yang Protestan paling tidak bisa disiplin. Makanya setiap tahun gerejanya bertambah merek. Bener nggak? Ini harus kita belajar kembali ke gereja Katolik yang katolisitasnya dipertahankan. Gitu loh kira-kira saudara-saudara.